Jadi, peranan Pancasila sebagai solusi dalam pencegahan atau meminimalisir tindakan kasus korupsi. Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila terhadap perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang diketahui, Indonesia berkembang 6 agama resmi: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan semuanya menolak korupsi. Penolakan hadir disebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Secara nyata, koruptor sudah mau menafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain, pembuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasan. Tindakan pidana korupsi juga merupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu maha melihat segala perbuatan hambanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tegang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban. Sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya. Persatuan Indonesia, seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat, dan melenturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukan berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan dengan perilaku koruptif, khususnya di kalangan parlemen, jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur, padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin melebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan. Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang kaku dan bersifat terbuka, sehingga dalam implementasiannya dapat dikembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan sama menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik maupun benar salah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun korupsi bagaikan kata patah nilai setitik, rusak susu sebelanga. Kesimpulannya, korupsi adalah salah satu tindakan atau penyakit berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena sudah masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia, baik masyarakat atas maupun bawah. Masuk ke dalam struktur pemerintahan baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Dengan adanya korupsi dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemah karakter bangsa dan menghasilkan banyak dampak negatif lainnya. Usaha untuk menghadapi korupsi, rakyat Indonesia harus kembali memperkuat dan menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kepribadian dan sikap kesehariannya. Setiap orang beragama pasti menolak perbuatan korupsi karena merusak nilai keadilan dan keadaban. Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki nilai kemanusiaan untuk tidak mudah merampas hak orang lain. Korupsi membuat rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya sehingga jelas melanggar sila keempat. Dengan adanya korupsi pula, sisi keadilan sosial masyarakat Indonesia terusik karena menciptakan kesenjangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjauhkan kita dari cita-cita negara adil dan makmur sebagai mimpi para pendiri bangsa ketika mendeklarasikan negara Indonesia. Baik. Oke, baik. Kita sekarang ingin menjelaskan tentang masalah korupsi.
Jadi untuk pengertian pertama itu, apa pengertian korupsi? Ada berbagai anggapan dan pengertian korupsi yang dikemukakan oleh masyarakat. Ada beberapa masyarakat menganggap bahwa korupsi adalah suatu tindakan penggelapan uang negara. Ada pula yang mengartikan bahwa korupsi adalah tindakan mencuri hak rakyat. Berbagai pendapat masyarakat tersebut tidaklah salah. Sesungguhnya korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, dan dari bahasa Arab rasuah, yang memiliki arti suap. Nah, jadi Muhammad Ali menguraikan mengenai pengertian korupsi. Korup artinya busuk, suka menerima suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, korupsi artinya pembuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Nah, yang ketiga itu koruptor. Koruptor itu artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Sedangkan korupsi, menurut Juniadi Suwartoyo, korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan menyalahgunaan kekuasaan atau kesempatan melalui proses penggadaian, penetapan pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang, kekayaan, penyimpanan uang, dan kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan keuangan negara. Nah, jadi sekarang kita akan membahas 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia 10 tahun terakhir periode tahun 2000 sampai 2022. Kita akan menjelaskan secara detail kronologi terjadinya kasus korupsi tersebut, tersangka koruptor, aliran dana, dan bentuk hukum yang diberikan kepada si koruptor tersebut. Nah, jadi untuk yang pertama, kronologi terkuaknya kasus korupsi Asabri. Jadi Kejaksaan Agung tengah menangani kasus dugaan korupsi di tubuh salah satu BUMN PT Asabri Perseru. Tak tanggung-tanggung, korupsi dalam kasus ini ditaksir mencapai 23,7 triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan kasus yang ditangani ini menjadi skandal korupsi yang terbesar di Indonesia. Untuk itu, Jaksa Agung memastikan dirinya akan menuntaskan Jaksa Agung memastikan dirinya akan menuntaskan kasus ini, bahkan dia siap berhadapan dengan segala risiko yang akan dihadapi. Sama seperti Jiwasraya, saat ini Kejaksaan Agung tengah memasuki tahap penelusuran aset yang dimiliki para tersangka korupsi. Nantinya, aset ini yang akan digunakan untuk mengembalikan kerugian negara. Kalau kemarin asuransi Jiwasraya bisa kembali uangnya, tapi kasus Asabri ini kan pelakunya ada yang sama dan sudah disita asetnya. Tapi dia usaha terus, kita terus telusuri asetnya. Insya Allah masih dimungkinkan itu uang kembali, kata dia. Nah, jadi kronologi terkuaknya kasus tersebut. Kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Asabri memasuki babak baru. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri. 2 diantaranya merupakan mantan Dirut Asabri, Adam Rahmat Damiri dan Sony Widjaja. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenhizer Simajuntak kemudian membeberkan kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri. Dia menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merupakan keuangan negara sebesar 23,7 triliun.
Dia menyebutkan jika pada 2012 hingga 2019 Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi. Pihak yang dimaksud yaitu Heru Hidayat, Beni Jogro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat. Beni Jogro Saputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan Heru, Beni dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman serta merugikan investasi Asabri karena Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali dengan nomine Heru, Beni, dan Lukman serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan Heru dan Beni. Diketahui jika seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Penetapan tersangka pada Senin, Jaksa Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. 8 orang tersangka adalah inisial ARD, SW, HS, BE, IWS, LP, BT, dan HH, kata Leonard. Nah, jadi 8 tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 sampai Maret 2016. Mejen Adam Rahmat Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai 7 Juli 2020. Lalu ada Legend Sona Wijaja, ex Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai Juni 2014. Lalu ada Bakhtiar Effendi, mantan Direktur Asabri periode 2013-2014. Dan 2015 dan 2019. Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2020. Nah, lalu ada Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai Januari 2017. Lalu ada Ilham W. Siregar dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi. Nah, kemudian Dirut PT Hanson International Tbk Beni Jogro Saputro dan Komisaris PT Trada Alam Mineru Heru Hidayat, baik Beni maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer yakni pasal yang kedua, kasus Bank Senturi. Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Bank Senturi ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistematik agar mendapatkan biaya penyelamatan senilai total 6,76 triliun dari lembaga penjaminan simpanan. Jaksa Antonius Budi Satria menyampaikan hal itu dalam sidang pembacaan dakwaan mantan Deputi. Siti Khalimah menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Senturi tidak tergolong sistematik secara individual bank, tapi
Bila ditinjau dari sisi makro, maka Bank Senturi tergolong sistematik. Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Senturi tidak berdampak sistematik karena peran Bank Senturi dalam sektor real tergolong kecil. Pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Senturi dapat digantikan bank lain, jelas jaksa. Namun karena timbul kekhawatiran KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik, maka Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya menyatakan tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan. Permintaan Budi Mulya itu didukung Miranda Gautam karena hanya ada satu kriteria yang memiliki keterkaitan dampak sistematik pada Bank Senturi. Miranda pun meminta agar lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai. Selanjutnya Budiono menyatakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkait Senturi. Dan seluruh anggota DGB menyatakan setuju Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistematik, ungkap jaksa. Siti Kalimah pun memperbaiki ringkasan eksekutif mengenai Bank Senturi dan membuat beberapa perubahan yang esensial. Pertama, PT Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada LPS dengan pertimbangan bank belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus yaitu 6 bulan. Namun kondisi bank menurun. Kemudian terbit rekomendasi yakni 1. Karena bank dinilai memiliki resiko sistematik, maka dimintakan persetujuan KSSK. 2. Mengusulkan agar Robert Tantular dicekal. 3. Mengirim surat kepada Monetary Authorities of Singapore atau MAS dan Financial Service Authority atau FSA sebagai pemberitahuan. Kedua, kondisi giro wajib minimum rupiah bank tertanggal 19 November 2008 diubah menjadi 20 November 2008 atau yang terkini untuk memenuhi kebutuhan modal dan likuiditas Bank Senturi setelah menyelesaikan perhitungan adalah 6,56 triliun. Selanjutnya pada lampiran tentang analisis bank gagal, Sekretaris KSSK Raden Pardede juga mengubah kalimat untuk mencapai KAR 8% dibutuhkan tambahan modal sebesar 1,77 triliun diubah menjadi tambahan modal sebesar 632 miliar dengan tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan pada 20 November 2008 pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kembali dilaksanakan rapat pra-KSSK yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan seperti Sri Mulia, Raden Pardede, Dewan Gubernur BI termasuk Budi Mulya. Dalam rapat itu Ketua LPS Surjito, Fuad Rahmani, Anggito Abimanyu, Agus Martowardojo menyatakan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Senturi tidak dikategorikan sebagai bank berdampak sistematik. Namun, dalam rapat yang dilanjutkan hingga 21 November 2008 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh Sri Mulia Budiono, Raden Pardede serta Kesultanan Hukum Arif Surjowijojo, diputuskan Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistematik. Selanjutnya diputuskan untuk menghentikan seluruh pengurus bank. Bank Senturi, baik komisaris dan direksi, dan mengangkat direksi baru yaitu Mariono sebagai direktur utama dan Ahmad Fajar sebagai direktur dari Bank Mandiri melalui rapat Dewan Komisioner pada hari yang sama. Penyetoran modal sementara PMS untuk Bank Senturi yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 sebesar 1 triliun pada 25 November 588 miliar, 26 November sebesar 475 miliar, 27 November sebesar 100 miliar, pada 28 November sebesar 250 miliar, dan 1 Desember sebanyak 362 miliar, sehingga total akhir adalah 2,776 triliun. Pengucuran modal kembali dilanjutkan hingga 30 Desember yang seluruhnya mencapai 4,997 triliun. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 4 Februari 2009 sebesar 850 miliar dalam bentuk surat utang negara 24 Februari 2009 sebesar 185 miliar dalam bentuk SAN. Dan yang terakhir 150 miliar melalui real time gross settlement
atau RTGS. Hingga terakhir pada 26 Juli 2009 dikucurkan 630,221 miliar. Total penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah 6,76 triliun. Perbuatan tersebut memperkaya Budi Mulya sebesar 1 miliar. Pemegang saham PT Bank Senturi yaitu Hesham Talaat Muhammad Basir, Al-Warak dan Rafat Ali Rizvi sebesar 3,115 triliun. Robert Tantular sebesar 2,753 triliun dan Bank Senturi sebesar 1,581 triliun serta merugikan keuangan negara dalam pemberitaan fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar 689,39 miliar dan 6,76 triliun karena menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik. Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan subsidiar dari pasal 3 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau tindakan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun, denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, kasus korupsi EKTP. Tanda penduduk elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawal Persaingan Usaha KPPU, Government Watch, pihak polisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaruh kecurigaan akan terjadi korupsi. Sejak itu KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investasi. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2,314 triliun rupiah. Nah, jadi untuk kronologinya, Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri yang menangani proyek EKTP. Kasus korupsi EKTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan EKTP. Sejak 2006, Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar 6 triliun yang digunakan untuk proyek EKTP dan program nomor induk kependudukan atau NIK nasional dan dana senilai 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan EKTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pada 2011, pengadaan EKTP ditargetkan sebelum proses perekaman EKTP dilaksanakan. Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sempat menemui pimpinan KPK di gedung KPK pada 24 Januari 2011. Di sana ia meminta KPK untuk mengawasi proyek EKTP sembari menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek EKTP. Namun KPK bukan satu-satunya institusi yang ia datangi. Sebelumnya ia juga telah meminta Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKB untuk terlibat dalam pengawasan proyek ini. Dengan adanya keterlibatan institusi-institusi tersebut, ia berharap mega proyek EKTP dapat bersih dan terhindar dari praktek korupsi. M. Jasin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK juga menegaskan bahwa KPK memantau proses proyek EKTP, proses pengadaan EKTP. Pada pelaksanaannya, proses EKTP dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan atau pihak terkait. Untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintah kemudian melaksanakan lelang tender pada 21 Februari hingga 15 Mei.
2011. Di sela-sela proses lelang, lembaga sosial masyarakat LSM bernama Government Watch atau GUI menilai bahwa terjadi kejanggalan pada proses lelang. Mereka beranggapan bahwa perusahaan yang mengikuti tender tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang terangkum pada PP 54/2010. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya pada 21 Juni 2011, pemerintah mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang. Mereka adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari beberapa perusahaan, yakni Perum, PNRI, PT Land Industri, PT Guadra Solution, PT Sukovindo, dan PT Sandipala Arta Putra. Hasil itu diambil berdasarkan Surat Keputusan Mendagri nomor 471 13/476 tahun 2011. Sebagai tindak lanjut, konsorsium PNRI kemudian melakukan penandatanganan kontrak bersama untuk pengadaan EKTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai pekerjaan sebesar. Kontrak tersebut disepakati pada 1 Juli 2011. Mulanya proses perekaman EKTP ditargetkan akan dilaksanakan secara serentak pada 1 Agustus 2011. Namun karena terlambatnya pengiriman peralatan EKTP, maka jadwal perekaman berubah menjadi 18 Agustus 2011 untuk 197 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Nah, jadi belum sampai perekaman dilakukan di berbagai kabupaten dan kota, pihak kepolisian mengabarkan bahwa mereka mencurigai terjadinya korupsi pada proyek EKTP. Kecurigaan itu berangkat dari laporan konsorsium yang kalah tender, yang menyatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh panitia saat lelang tender berlangsung. Kecurigaan bahwa adanya praktek korupsi pada proyek EKTP juga dirasakan oleh Government Watch atau GOW yang berbuntut pada laporan kepada KPK pada tanggal 23 Agustus 2011. Mereka berspekulasi bahwa telah terjadi upaya pemenangan terhadap satu konsorsium perusahaan dalam proses lelang tender berdasarkan investasi yang telah dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2011. Dari hasil investasi tersebut, mereka mendapatkan petunjuk berupa dugaan terjadinya kolusi pada proses lelang oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menemukan fakta bahwa telah terjadi 11 penyimpangan, pelanggaran, dan kejanggalan kasat mata dalam pengadaan lelang. KPK turut mencium kejanggalan dari proyek EKTP pada awal September 2011. KPK menuding bahwa Kemendagri tidak menjalankan 6 rekomendasian dalam pelaksanaan proses EKTP. Ke-6 rekomendasi tersebut adalah 1. Penyempurnaan desain, 2. Penyempurnaan aplikasi SIAK dan mendorong penggunaan SIAK di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan percepatan migrasi non-SIAK ke SIAK. 3. Memastikan tersedianya jaringan pendukung komunikasi data online atau semi-online antara kabupaten atau kota dengan MDC di pusat agar proses konsolidasi dapat dilakukan secara efisien. 4. Pembersihan data kependudukan dan penggunaan biometrik sebagai media verifikasi untuk menghasilkan NIK yang tunggal. 5. Pelaksanaan EKTP setelah basis database kependudukan bersih NIK tunggal, tetapi sekarang belum tunggal sudah melaksanakan EKTP. Dan yang terakhir, pengadaan EKTP harus dilaksanakan secara elektronik dan sebaiknya dikawal ketat oleh LKPP. Menangani tudingan KPK, Kemendagri kemudian memberikan bantahan. Ray Doni Zarmona, juru bicara Kemendagri, menjelaskan bahwa Kemendagri telah menjalankan 5 rekomendasi. Kemendagri tidak bisa melaksanakan satu rekomendasi lainnya, yakni tentang permintaan NIK tunggal saat proses EKTP dilaksanakan karena bisa mengubah waktu dan pembiayaan EKTP. Nah, lalu proses setia Novanto berlanjut pada 20 September 2017 saat sidang perdana digelar. Dalam sidang tersebut, Agus Trianto yang saat itu berperan sebagai pengacara mengajukan keberatan karena ia menilai ada keanehan atas penetapan status tersangka pada Novanto yang dilakukan oleh KPK. Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017, namun surat perintah dimulainya penyelidikan SPDP baru diterima Novanto pada 18 Juli 2017. Ia menilai bahwa KPK telah melanggar KUHP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang KPK, dan seharusnya KPK menetapkan tersangka setelah keluarnya SPDP. Ia juga beranggapan bahwa tuduhan terhadap Novanto atas kasus EKTP tidak berdasar karena nama Novanto tidak disebutkan dalam putusan sidang Irman dan Sugiharto. Hukuman untuk tersangka. Setelah melalui serangkaian proses, Majelis Hukum kemudian memberikan vonis kepada para tersangka atas keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi dalam proyek pengadaan EKTP. Setiap tersangka mendapatkan vonis yang berbeda tergantung sejauh mana keterlibatan mereka. Berikut adalah hukuman harus diterima oleh para tersangka atas ketindakannya dalam merugikan negara sebesar 2,314 triliun dan terbukti menerima uang besar 200.000 US dollar dari Andi Narogong. Sugiharto jatuhi hukuman oleh majelis hakim berupa kurungan penjara 5 tahun dan denda sebesar 400 juta, subsidi 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, Sugiharto juga wajib membayar uang pengganti senilai 50.000 US dollar dikurangi 30.000 US dollar serta mobil Honda Jazz senilai 150 juta dalam rentang waktu 1 bulan setelah kekuatan hukum tetap. Harta benda Sugiharto akan disita jika ia tidak membayarnya. Jika tidak cukup, harta benda tersebut diganti dengan kurungan penjara selama 1 tahun. Keputusan ini diputuskan oleh majelis hakim pada sidang dengan agenda pembacaan vonis pada 20 Juli 2017. Yang keempat, bancakan proyek Hambalang pertengahan 2010. Sama Wafid bertemu Chol Malageng di restoran Jepang Hotel Grand Hyatt Jakarta. Pada pertemuan itu, Chol menyampaikan bahwa abangnya Andi Malarangeng sudah 1 tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa. Salah satu tokoh yang geram adalah mantan ketua fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia membantah telah menerima 2,21 miliar dari proyek Hambalang, sebagaimana diungkapkan dalam dakwaan oleh tim jaksa penuntut umum KPK pada sidang perdana. Terdakwa Deddy Kusdidar tidak pernah. Dulu katanya saya terima 100 miliar, kemudian berkurang 50 miliar, sekarang tinggal 2,2 miliar. Kemana dong yang lainnya? Ujarnya di Jakarta Jumat 8 bulan 11 2013, seperti dikutip Antara. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng melalui adiknya Rizal Malarangeng juga menyampaikan bantahan senada. Menurutnya dakwaan jaksa KPK lemah sebab hanya sebatas dugaan bahwa Andi menerima uang lewat Wafid Muharram dan Chol Malarangeng. Uang itu lanjutnya tak pernah sampai kepada mantan Menpora Chol. Memang mengakui dirinya menerima uang dari Wafid yang ternyata adalah uang dari PT DGI sebesar 5,5 miliar, tapi belakangan uang dikembalikan kepada KPK, tegas Rizal. Sebenarnya bagaimana kronologis proyek Hambalang yang terkesan dalam dakwaan tim jaksa KPK sebagai proyek bancakan? Pada sidang perdana, terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan Kemenpora atau pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang, Deddy Kusdidar, Kamis 7 bulan 11 2013. Lalu seorang anggota tim jaksa penuntut umum KPK, Ikadek Wiradana, membacakan dakwaan yang menggambarkan kronologis proyek Hambalang. Berikut rangkuman dakwaan yang disarikan dari pemberitaan Antara dan Bisnis. Namun, PT Galeri ID memutuskan mundur dan meminta kompensasi 400 juta. Ujar jaksa terkait proses pengajuan usulan penambahan anggaran pembangunan Hambalang. Andi minta Hafid untuk berkoordinasi dengan Komisi X dan Kementerian PU. Andi dan Wafid selanjutnya melakukan pertemuan di ruangan Menpora dengan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat yang bertugas di Komisi X dan Badan Anggaran DPR, yaitu Mahyudin. Kemenpora lalu mengajukan usulan penambahan anggaran proyek Hambalang sebesar 625 miliar dalam APBN P 2010. Pokja anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar 150 miliar dalam APBN 2010 tanpa melalui proses rapat dengan pendapat RPD antara Pokja dan Kemenpora. Persetujuan penambahan anggaran ditangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, yakni Ruli Khairul Azwar dan Abdul Nakam Najar. Hal ini dimulai dengan Kepala Divisi Konstruksi Jakarta PT Ardikarya, Teguh Bagus Muhammad Nur, difasilitasi M. Arif Taufikur Rahman bertanya ke Wahid tentang jasa konstruksi. Teguh Bagus dan Arif dengan difasilitasi Muhammad Tamzil menemui Andi Malarangeng di rumahnya. Teguh Bagus menyampaikan siap
dan bersedia bekerja sama mendukung program Kemenpora, termasuk pembangunan Hambalang. Setelah bertemu Andi, Teguh Bagus meminta Arif memonitor proyek Hambalang dan harus didapat PT Adikarya karena sudah bertemu dengan Andi pertengahan 2010. Deddy Kusnidar bersama Wafid bertemu Chol Malarangeng di restoran Jepang. Nah, pada pertemuan itu Chol menyampaikan bahwa abangnya Andi Malarangeng sudah 1 tahun menjabat Menpora. Nah, lalu uang diserahkan langsung ke Chol, 1,5 miliar dari PT GDM diserahkan kepada Chol, 500 juta. Dari PT GDM diserahkan Muhammad Fakhruddin kepada Chol. Nah, peran Anas Urbaningrum Agustus 2010 dalam perjalanannya proyek Hambalang menjadi ajang rebutan antara PT Duga Graha Indah yang dimiliki Muhammad Nazaruddin dan perusahaan BUMN PT Adikarya, Mindo Rosalinia Manulang. Lisa Lukitawati, staf tim persiapan pembangunan Hambalang bertemu Arif Taufikur Rahman. Pemasaran PT Adikarya di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta. Uang itu diserahkan ke Anas untuk keperluan Kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli handphone BlackBerry beserta kartunya. Untuk yang kelima, kasus Jiwasraya. Nah, PT Asuransi Jiwasraya Persero tengah menjadi sorotan masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuiditas perseratan tercatat negatif 23,92 triliun pada September 2019. Ternyata kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Berikut kronologis kasus Jiwasraya. 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif 3,29 triliun. 2008, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK memberikan opini disclaim, tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada 2009. Jiwasraya rekayasa lapke. Laba semu sejak 2006, 2010, 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi mencatat seplur sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah, sebab keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Pada 2012, Bapepam LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerja sama dengan bank. Kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun. Selain itu, Kejagung Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyidikan ada kasus dugaan korupsi. Selain itu, Kejagung minta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya. Pada Rabu, Badan BPK mengumumkan persyaratan resmi terkait skandal Jiwasraya. 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi Windows dressing. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil keputusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Nah,